Kenapa saudara saya katakan demikian? Hari-hari ini banyak orang tidak mampu lagi menyembah Tuhan. Hari-hari ini banyak orang lagi tidak mampu mengagungkan Tuhan, tidak mampu lagi mencari Tuhan, tidak mampu lagi membawa diri dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena situasi kondisi dunia mempengaruhi mereka tidak mampu berjalan bagi Tuhan, tidak mampu bawakan diri bagi Tuhan. Padahal Yesus tetap setia. Amin. Tuhan setia kan tidak? Yesus setia. Ya, kita mau seperti apa dia tetap setia. Ya, sebab dia tidak bisa menyangkal pribadinya bahwa dia adalah Allah yang setia. Amin. Ya, saya bangga sekali hari ini lihat kita semua bisa datang beribadah. Saya bilang Tuhan engkau begitu baik dan terlalu baik dan sangat baik. Kalau kita mau bayar Tuhan, kita mau bayar dengan apa? Uang tidak cukup. Saudara punya uang tidak cukup. Saya punya uang juga tidak cukup. Kita uang semua tidak cukup. Amin. Iya. Saya minggu kemarin saya bilang kalau Tuhan ditagih listrik, pernah tagih listrik tiap bulan itu tetap bayar. Tapi Yesus tidak pernah tagih saya dengan saudara. Amin. Tuh nikmati, kita nikmati nafas, nikmati sampai pacar dikasih. Kita nikmati gratis. Ya. Kita nikmati gratis. Dia cuma minta saudara bawa hidup bagi Tuhan saja. Iya. Saudara bawa hidup bagi Tuhan. Dia tidak minta segala sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Pada akhirnya manusia akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, suatu kali dunia ini kita akan tinggalkan dan kita akan menuju ke satu tempat, yaitu Yerusalem baru, rumah Bapa yang kekal di seberang sana. Ya, hari ini saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dengan saudara. Saya tadi ulangi lagi, kita terlalu diberkati oleh Tuhan. Diberkati itu nafas hidup. Ya. Mungkin orang berpikir berkat itu sesuatu yang luar biasa, yang besar dan sebagainya. Tidak. Saudara diberikan kesempatan hari ini, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di Dua Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Pelayanan Kasih. Ya, puji Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Pelayanan Kasih. Terdapat di Dua Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga yang ke-7. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yang tidak bawa Alkitab bisa pasang telinga mendengar. Yang beralangan ada merasa kesakitan bisa duduk. Yang tidak beralangan bisa berdiri. Dan yang tidak bawa Alkitab tapi mempunyai HP, bisa di situ ada aplikasi Alkitab, silakan saudara buka. Ya, sehingga kita sama-sama mengikuti kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, saya percaya kita semua sudah dapat. Dalam hitungan 3 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kepada kamu kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada mereka, hendak Allah juga kepada kami.
Sebab itu, mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, Jemaat Shekinah Glory, saya persilakan duduk. Begitu jauh pembacaan kita pada hari ini yang terdapat Amsal 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Saudara, di mana judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pelayanan kasih. Penting sekali kita melayani sesama kita. Hari ini saya akan berbicara tentang penting sekali kita melayani sesama kita. Ya. Kenapa penting kita melayani sesama kita, saudara? Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Yang pertama, penting sekali. Tema kita hari ini adalah penting sekali kita melayani sesama kita. Yang pertama, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Saudara catat ini baik-baik. Yang pertama, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kenapa, saudara? Hal ini harus terjadi. Perhatikan perjalanan pribadi Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah hidup untuk pribadinya sendiri, tapi dia rela korbankan pribadinya bagi saudara dengan saya. Dalam konteks kasih, saudara, dia korbankan pribadinya untuk saudara dengan saya. Sehingga kita yang dulu ada dalam kegelapan, kita tidak mengerti apa perjalanan hidup ini. Kita tidak mengerti kasih karunia Allah. Kita tidak mengerti siapa pribadi Yesus. Tapi hari ini kita sudah mengenal karena kasih itu. Amin. Ya. Yesus korbankan pribadinya bagi saudara dengan saya. Dia tidak pentingkan ibu pribadi sendiri. Ya. Tapi dia mengorbankan bagi saudara dengan saya. Kenapa? Penting sekali, saudara. Saya mau jelaskan bahwa kenapa kita harus melakukan pelayanan kasih. Hal ini kenapa harus dilakukan? Gereja Tuhan pertama kali adalah mereka laksanakan dengan jalinan kasih, saudara. Ketika Injil pertama pemberitaan nama Yesus di Yerusalem, Petrus dibuat menjadi satu guru jemaat pada saat itu. Setiap pengikutnya mengumpulkan apa yang mereka punya, membawa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Lo tidak simpan sendiri. Haleluya. Itu pelayanan pertama kali. Sehingga penyebaran Injil terus diberitakan. Iya. Kita jemaat, puji Tuhan, kita punya program pelayanan. Pertama, kita buat jalinan kasih, saudara. Kenapa? Kita tidak mau memulai dari luar. Tuh lihat, kita punya jemaat, ada kumpul kerabat dan sebagainya. Itu yang kita kasih dulu. Tuh mulai dari Yerusalem tuh. Haleluya. Tuh mulai dari Yerusalem tuh. Jangan kita berpikir bahwa kita jauh-jauh berpikir sangat jauh. Tidak bisa, saudara. Yerusalem yang harus dipulihkan. Baru nanti Yudea dan Samaria dan sebagainya. Ya. Saya bersyukur sekali ketika hari ini kita bisa jalankan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan karena jemaat yang hebat atau bisa kasih, bisa sumbang dan sebagainya. Tidak, saudara. Karena Yesus yang memampukan mereka. Amin. Yesus yang memampukan pelayanan ini. Ya. Sehingga mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tapi harus peduli bagi orang lain. Sehingga gereja ini harus dimurnikan. Menjelang akhir zaman, gereja Tuhan harus dimurnikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dimurnikan. Berkat tidak bisa tinggal untuk diri sendiri. Amin.
Haleluya. Apa Gembala bicara terlalu keras? Tidak apa-apa. Amin. Sehingga kasih itu kenapa? Sebab Yesus adalah pribadi Allah ya. Segala sesuatu jadi oleh karena dia. Bumi belum jadi oleh karena dia, segala sesuatu jadi. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah firman. Ya, di Petrus dikatakan bahwa bumi adalah tumpuan kaki, langit adalah taktanya. Jadi saya bilang, aduh luar biasa juga. Itu ibarat hidup di bawah kaki Tuhan. Kamu kesini Tuhan tahu, kesini Tuhan tahu, kesini Tuhan tahu. Haleluya. Berarti konteks kita manusia bahwa kita ada dalam koridornya Allah. Amin. Itu tidak bisa terpisah dari Tuhan. Saya bilang segala sesuatu jadi. Dia bisa bilang ini jadi, dan segala sesuatu jadi. Ketika manusia kita buat kesalahan, apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan tidak peduli? Tidak, saudara. Yesus peduli, saudara. Yesus peduli. Bukti nyata bahwa dia peduli, saudara. Dia tinggalkan semua kemewahan. Dia tinggalkan semua fasilitas yang begitu nyaman. Sebab dia adalah Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus terkandung dalam satu. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia kasih tinggal semua, takhta dia kasih tinggal. Tapi dia turun cari saudara dengan saya. Itu karena apa? Dia tidak peduli bagi diri sendiri. Amin. Tapi karena kasih saudara. Sehingga firman Tuhan hari ini datang bagi kita. Bahwa pelayanan kasih ditekankan kepada jemaat, dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bahwa kan penting sekali. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Diajar di sana tentang Paulus dituliskan kepada jemaat di sana. Titus kawal jemaat di Makedonia bahwa supaya mereka tahu bahwa akan hal di mana kasih itu dinyatakan. Firman ini datang bukan saja 2000 tahun lalu untuk jemaat yang ada di Makedonia, tapi untuk jemaat Shekinah Glory. Haleluya. Untuk jemaat Shekinah Glory. Jadi kita harus terapkan ini. Amin. Iya. Kita terapkan ini kenapa? Sehingga kita diberkati. Tempat adonan kamu diberkati, ladang kamu diberkati, keluar masuk saudara diberkati. Iya. Ketika saudara peduli dengan yang lain, hidup dalam kasih Kristus, seperti yang Tuhan buat bagi umat manusia, saya percaya bahwa hal itu akan berdampak dalam kehidupan saudara. Amin. Pegang tangan sampai kiri kanan, katakan kasih Yesus luar biasa. Sambil senyum. Jangan tegang-tegang lagi. Tadi mungkin datang ada masalah dan persoalan, tinggal di luar sana. Iya. Iya. Mungkin Bapak tidak datang lambat, Bapak dibayar cepat, sudah jam ini. Bikin sampai tegang, tidak jadi masalah, itu tinggal di luar sana. Tuh datang ke gereja ini, kasih tinggal masalah di luar sana. Haleluya. Supaya kita pulang dengan sukacita. Ya, kita tidak pulang dengan masalah lagi. Sebab Yesus sudah tanggung semua jadi. Ya, dia sudah peduli dengan saya. Dia ada di Bukit Golgota. Dia terpaku di sana. Bukti bahwa dia mengasihi saudara dengan saya. Tetapi yang setia, dia tetap setia. Ketokap itu dia tetap baik. Karena dia Allah yang tidak bisa pungkiri diri. Sebab dia adalah Allah yang setia. Saudara mau seperti apa? Dia tetap bilang, hai kamu yang letih lesu sudah berbeban berat, datang kepada dia saja, nanti diberikan kelegaan. Amin. Ya, saya senang seorang muda bacakan bagi kita di Yohanes 3 ayat 16 untuk menutupi kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Haleluya. Saudara mau percaya Tuhan? Saudara, saya cuma pesan saja. Mazmur 90 ayat 10 katakan kehidupan 70 tahun. 75, 80 kita sudah mengalami kesakitan. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup ini kita akan mengalami penuaian. Di mana kita umur waktu anak-anak akan beranjak kepada remaja dan beranjak kepada dewasa. Dan waktu sudah fase dewasa, dia akan beranjak terus. Kenapa pentingnya kita merenungkan hidup ini semaksimal mungkin? Ya, saudara, saya ingatkan sekali lagi, kita harus renungkan hidup kita secara baik-baik. Dunia boleh sibuk dengan segala kemegahannya. Dunia boleh sibuk dengan segala kemewahannya. Tapi satu hal yang saya pesan bagi saudara, jangan pernah lupakan Yesus dalam perjalanan hidup saudara. Jangan pernah lupakan Yesus dalam perjalanan hidup saudara. Saya minggu kemarin saya khotbah, saya pesan ini kuat bagi jemaah. Kenapa saudara? Kita tidak kuat. Amin. Kita tidak kuat. Apalagi kalau kita mau bikin kuat, kita lemah sama sekali. Kita tidak punya kekuatan yang lebih. Kadang masalah satu datang, kita sudah tidak mampu. Masalah dua datang, kita sudah tidak mampu. 3 masalah datang, kita sampai tidak mampu. Tapi ketika badai itu angin sangkal menyerpai murid-murid Yesus di tengah laut, Yesus sedang tidur di buritan perahu. Petrus salih dalam menghitung gelombang. Petrus salih dalam menghitung angin. Petrus salih dalam menghitung arus air laut. Tapi ketika badai angin sangkal itu datang, kepintaran habis. Kepandaian habis. Ilmu laut yang Petrus mau belajar selama ini habis. Segala sesuatu habis. Yesus sedang tidur di buritan perahu menunggu Petrus. Baca ditunggu adakah suara 12 murid tanya dia kan tidak. Adakah kita punya masalah panggil nama Yesus kan tidak. Adakah kita punya persoalan kita panggil nama Yesus kan tidak. Atau kita pendam sendiri seperti Petrus. Atau kita pendam sendiri seperti 12 murid yang ada dalam perahu. Berpikir tentang itu gelombang ini jadi tidak mampu. Tidak sudah. Akal habis Petrus dipanggil. Guru Rabi, kami akan celaka. Apakah Yesus tinggalkan? Apa dai dikasih tinggal? Atau Yesus tinggal sudah, kamu mati sudah. Kamu tenggelam, so tidak sudah. Dibangkit dari buritan perahu. Diangkat tangannya, diperintahkan badai itu, angin sangkal itu reda. Gelombang angin pun tunduk di bawah nama Yesus. Tetap pertahankan kasih Kristus dalam hati saudara. Sebab Yesus mengasihi pribadimu dan pribadiku. Saya undang Singes maju ke depan untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan.